Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Sahabat Petualang. Jadi di kesempatan kali ini saya mau membedakan yaitu tupai calememes dengan bajing kelapa. Oke. Buat yang belum tahu, kebanyakan itu ya dikiranya itu sama antara tupai kelapa dan juga calememes. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membedakan. Sebenarnya pembedaannya itu sangat mudah sekali apabila kita melihat. Jadi sekarang saya mau memperlihatkan dua jenis, yaitu tupai kelapa dan juga tupai calememes. Oke kawan-kawan. Nah, di depan saya sekarang ada 3 ekor hewan yang lucu-lucu ya. Ini tuh masih baby teman-teman. Nah, oke, penjelasannya. Yang pertama saya akan jelasin mana ya? Mana dulu nih teman-teman? Nah, untuk lebih mudah, oke, kita ambil yang lebih banyak aja. Nah, ini nih, ada yang tahu gak? Ini nih, coba tebak dulu teman-teman. Oke, ada yang tahu? Nah, yang kali ini saya pegang, saya akan kasih jawabannya. Yang pertama itu tupai calememes. Oke, ini tuh masih baby, umur 1,5 bulan. Ini ada 2 ekor. Untuk segi warna, jadi yang pertama saya akan perlihatkan segi warna dari dua jenis tupai ini. Yang pertama itu ada garis di bagian leher. Oke, yang pertama ya. Nah, ini dia nih, garis di bagian leher. Ada garis warna putih. Dari segi warna yang kedua, oke, kita lihat warna ekor. Warna ekornya juga beda teman-teman. Tupai calememes itu warnanya itu lebih muda ya, kebanding dengan bajing kelapa. Oke. Lantas untuk selanjutnya dari segi fisik, dari bagian depan. Nah, ini tupai calememes ya. Bagian depannya itu tuh kayak gini. Oke. Nih, bagian depannya itu monyong ya, guys. Tuh, oke, bagian hidungnya itu monyong. Nah, sebenarnya gak terlalu buruk-buruk amat sih. Nah, ini dia tuh ya kan. Oke, ini ya, ini tuh calememes. Bentuk dari si kepalanya itu monyong, panjang tuh. Kalau si tupai kelapa, nih, ini nih tupai kelapa. Ini tuh ya baru mau melek teman-teman. Tuh. Ya, ini baru mau melek. Tuh, masih baby, lucu-lucu banget ya. Nah, ini tupai kelapa. Warnanya itu lebih agak tua ya. Agak muda. Dari segi bentuk fisik udah kelihatan jelas ya. Bagian ini tuh enggak monyong ya. Ini tupai kelapa. Tuh. Bagian depannya itu datar, oke. Lebih bulat. Tuh, untuk dari ekornya itu lebih kecil teman-teman.
Tapi kalau udah besar ini bisa mengembang banyak sekali nih. Ini kan masih kecil, ini umur 1,5 bulan. Jadi ini masih di spet, belum mandiri ya. Nah kalau ini udah mau mandiri nih teman-teman, si tupai celememesnya itu. Jadi mungkin itu ya yang kelihatan itu beda sekali teman-teman tuh ya kan. Oke, dari segi pakan, yang pertama saya akan jelasin tentang pakan. Yang umur segini itu biasanya saya di floor dari makanan buatan, yaitu susu. Oke, susu Denko untuk umur 0 sampai 6 bulan. Nah, yang kedua saya dipur lagi, campurannya itu pakai Cerelac atau juga Sun. Jadi si Denko itu dicampur 1:1, 1 sendok Cerelac dan 1 sendok susu Denko yang umur 0 sampai 6 bulan untuk bayi teman-teman. Ya itu untuk umur segini tuh saya udah dicampur lagi. Jadi pagi kasih susu sama Sun. Nah untuk siang ganti pakan pakai pisang yang udah di di becek kayak gitulah. Jadi digesek-gesek pakai pokoknya biar lembut aja. Udah lembut di spet ke mulutnya teman-teman. Mau di spet, mau langsung dikasih, oke. Dia langsung mau untuk umur segini nih. Ini karena ini tuh paling umur 1 minggu lagi dia udah loncat-loncat nih. Jadi ini udah, pokoknya kalau umur segini tuh pasti jitot lah, istilahnya itu pasti jitot itu. Nah untuk pakan yang udah gede kita bisa ganti juga, diganti dengan buah-buahan segar ya, pisang, pepaya, terus juga apel. Oke. Kalau untuk yang lain seperti semangka, terus juga melon ya itu kurang recommended lah. Jadi sekali-kali juga dikasih air kelapa muda dan juga kelapanya nih untuk si tupai kelapa. Oke. Nah kalau untuk celememes ya seperti biasa kita pakai buah-buahan, dan dikali-kali juga dikasih ulat hongkong atau juga si jangkrik itu ya kalau udah besar. Penjelasannya itu simpel-simpel aja sih. Yang pertama bagian dari tempat. Yang pertama yang kita harus punya tuh, kita harus punya kandang besi atau juga ram kawat, karena ini dia itu bisa menggigit untuk 2 jenis hewan ini ya. Jadi harus pakai kandang besi atau juga ram kawat. Kalau dari kayu itu bisa lapuk terus juga dia gigit, dia kabur kalau untuk yang udah besar. Yang kalau segini ini tuh gak apa-apa pakai juga kayu ya, gak apa-apa untuk segi kandang. Terus juga dalam kandang tuh harus dikasih seperti lap, mau tisu, mau baju bekas, atau juga serabut kelapa, sabut-sabut kelapa ya. Yang penting si badannya itu hangat apabila malam hari. Terus juga
ada airnya juga teman-teman. Nah, bukan aja burung tapi tupai sama tupai dan juga celemes juga harus dikasih air karena dia juga butuh minum, bukan cuma burung. Untuk perawatan jadi jarang dimandiin sih. Kalau hewan-hewan kayak gini tuh jarang dimandiin juga gak apa-apa, tapi kalau misalnya bau terus juga kotor, oke, itu bisa dimandikan teman-teman. Sebenarnya gampang-gampang sih, gak ada yang masalah kalau buat saya. Tapi rekomendasi untuk para pecinta hewan, kalau misalkan mau pelihara tupai, kelapa, dan juga celememes, nih yang pertama lihat dari matanya. Kalau matanya sayu, oke, itu kendalanya itu dia lagi sakit. Nah, kalau ini bukan sayu, ini tuh cuma baru melek. Ini pertama kali hari ini nih mau melek, ini bukan sayup. Jadi penjelasannya kalau sayup itu dia lagi sakit, kalau ini mah baru mau melek nih teman-teman. Itu kelihatan ya, ini belum mau melek. Jadi ini keadaan yang sehat. Terus kalau usahakan kalau beli BK itu yang udah melek, karena yang pertama resikonya itu tinggi, tingkat kematian. Resiko dari BK itu yang pertama dia susah makan, yang kedua terus tempat dingin tuh mempengaruhi suhu badan dia. Nah, jadi cepat mati, beda sama celememes. Ketahanan tubuhnya itu lebih kebal dibanding BK kalau masih kecil. Nah, jadi usahakan kalau misalkan mau beli tupai kelapa yang udah melek teman-teman, jangan yang masih merem, susah. Kalau tupai celememes oke lah, mau belum melek juga buat. Kalau buat saya, pengalaman saya sih lancar-lancar aja sih. Kalau misalnya kan celememes tuh oke, sehat-sehat terus. Kalau misalkan BK oke, agak susah. Kayak gini nih, ini tuh baru 2 hari, makanya itu masih kurang. Tapi oke lah, ini masih sehat. Badannya juga masih bongsor, terus juga bulunya nggak kusut, oke, berarti dia sehat. Kalau mata ini cuma ya kendalanya itu bukan dia lagi sakit, tapi baru mau melek. Oke tuh, jadi kalau manusia baru mau melek ya sama aja nih kayak gini, merem-merem dulu karena panas, nggak bisa adaptasi dulu. Oke, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan bagaimana membedakan tupai celememes dan juga tupai kelapa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye.